اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ini, di markas kita Rumah Quran Kalianda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan memberkahi tempat duduk kita di sini dan memberkahi orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada kita dalam terlaksananya kegiatan di Rumah Quran Kalianda ini, baik dari donatur atau orang-orang yayasan atau pewakaf dan yang lain-lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita membaca daripada kitab Tafsir Juz Amma sampai kepada surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-16 sampai terakhir, yaitu ayat ke-25. Yang kita angkat tema pada malam hari ini yaitu kabar gembira yang menyedihkan. Jamaah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang diberikan kitab catatan amal, baik yang diberikan dengan tangan kanannya, maksudnya diterima dengan tangan kanan, atau yang dengan tangan kirinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala uqsimu bisyafaq. Dan sungguh aku bersumpah dengan asy-syafaq. Asy-syafaq yaitu al-hamratu allati takunu ba'da ghurubi syamsi, yaitu warna merah yang dipancarkan di ufuk barat setelah terbenamnya matahari, atau yang kita lebih kenal dengan mega merah. Wa idza ghabat hadhil hamrah kharaja waqtul maghrib wa dakhala waqtul isya. Ketika warna merah, ya mega merah tersebut
hilang, ya, maka pertanda waktu maghrib telah selesai. Datanglah waktu isya, ya. Datanglah waktu isya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Wal-laili wa ma wasaq. Dan bersumpah dengan waktu malam dan apa yang ada di waktu malam tersebut. Bersumpah dengan waktu malam dan apa yang ada di waktu malam tersebut. Wal qamari idza tasaq. Dan bersumpah dengan rembulan apabila dia sedang purnama, ya. Sedang purnama. Lalu kemudian, ini sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ya tentang apa yang terjadi di malam hari dan yang lain-lainnya, ya. Maka tidak diperpanjang di sini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka sungguh kalian benar-benar menjumpai satu langkah demi langkah di dalam kehidupan kalian, tabaqan an tabaq. Ya. Satu keadaan berganti ke keadaan yang lainnya. Dijelaskan di sini tentang keadaan manusia yang dia menjumpai atau melalui keadaan di dalam kehidupannya, satu langkah demi satu langkah, satu keadaan demi satu keadaan yang lainnya, yaitu tercakup padanya 4 keadaan yang manusia pasti melaluinya. Ya. Manusia pasti melaluinya. Yang pertama adalah keadaan waktu. Yang kedua keadaan tempat. Yang ketiga keadaan badan. Dan yang keempat keadaan hati. Yang pertama ahwaluz zaman, keadaan waktu. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang senantiasa berganti. Senantiasa berganti yang dilalui oleh manusia. Setelah hari Ahad, maka dia hari Senin. Setelah hari Senin, hari Selasa dan seterusnya, terus berganti, ya. Setelah hari Sabtu, kembali lagi ke hari Ahad. Ya. Begitulah terus sampai dengan hari kiamat. Ya. Fayauma yakunu fihi as-surur wal insirah. Yang ketika dalam keadaan waktu tersebut kadang manusia dia berbahagia, lapang, dalam keadaan lapang, ya. Atau dalam keadaan yang lain, dalam waktu yang lain dia berbalik, dia sedang sedih, atau dalam keadaan yang sibuk, ya. Ini keadaan manusia dan kita selalu menjumpainya. Latar kabunna tabaqan an tabaq, benar-benar kita menjumpainya, ya. Yang terkadang kesedihan setelah dia berbahagia, datang kesedihan yang dia tidak tahu apa penyebabnya, tahu-tahu sedih saja, ya. Wa hadza syai'un ya'rifu kullu wahidin bi nafsihi. Yang ini semuanya dirasakan oleh manusia. Dirasakan, dilalui oleh manusia. Al-yaum farahan wa masruran wa fil yaumi tsani bil aks. Ya. Di sebuah hari dia dalam keadaan bahagia. Di hari yang lain dia dalam keadaan sedih, ya. Pasti itu. Inilah kehidupan dunia, ya. Dalam kehidupan dunia ini selalu berpasangan. Ada bahagia pasti ada sedih. Berbeda dengan kehidupan akhirat, ya. Kehidupan akhirat itu satu dengan yang lainnya tidak tercampur.
Orang yang ada di dalam surga, maka dia bahagia selamanya, tidak ada kesedihan. Orang yang di dalam neraka, sedih selamanya, tidak ada kebahagiaan. Ya. Itulah kehidupan di akhirat. Adapun di dunia, selalu kita akan menjumpai. Maka latar kabunna tabaqan an tabaq, ini di dunia. Benar-benar kita akan menjumpai yang berkaitan dengan waktu. Ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat, yaitu ahwalul makan, keadaan tempat. Al-amkinatu yanzilul insan hadzal yaum manzilan. Yang kadang manusia menempati satu tempat sekarang, di waktu yang lain dia menempati tempat yang berbeda. Tadi sebelum maghrib mungkin kita di rumah, waktu maghrib kita berada di masjid. Kemudian setelah itu kita kembali ke rumah, isya kita ke masjid, pulang dari masjid kembali ke rumah, kemudian kita berangkat ke sini. Ini tempat yang selalu berganti-ganti yang kita jumpai di kehidupan dunia. Ya. Kita selalu menjumpai tempat-tempat yang berbeda. Menjumpai tempat-tempat yang berbeda. Ini ketika di dunia. Setelah mati, setelah kematian, maka kita akan menjumpai tempat yang lain. Hal ini berkaitan dengan kematian juga. Setelah mati, maka kita akan menjumpai tempat singgah. Pertama yaitu alam kubur. Ya. Seperti yang Allah katakan, keadaan manusia alhaakumut takasur. Kebanyakan manusia itu terlena di dunia dengan sebab apa? At-takasur. At-takasur adalah berbangga-bangga. Ya. Berbangga-bangga dengan anaknya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan prestasinya, dengan apa yang dia dapatkan dengan di dunianya. At-takasur, berbangga-bangga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan dunia ini. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasannya keadaan dunia ini, di dalam dunia ini sendiri adalah isinya la'ibun wa lahwun. Senda gurau dan main-main. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Yang isinya juga adalah orang-orang yang banyak mereka ya berbangga-bangga dengan hartanya dan anaknya. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian mereka zurtu, ziarah. Orang ziarah itu lama apa sebentar? Ziarah kubur. Ya. Setelah ziarah pasti pulang. Pasti dia pindah, pergi dia dari tempat yang dia ziarahi. Makanya Allah sebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai mereka ziarah ke alam kubur. Ziarah cuma sebentar. Dan ini diimani oleh masyarakat Arab ketika zaman mereka belum masuk dalam Islam, bahwa alam kubur itu sekedar tempat ziarah, bukan tempat singgah yang terakhir. Ya. Makanya orang-orang Arab ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul maqabir, mereka mengatakan wallahi mazairu bimuqimin, demi Allah orang yang ziarah itu tidak akan pernah tinggal selamanya. Orang ziarah kok. Ya. Makanya orang kalau ziarah kubur tuh nggak bawa kulkas, nggak bawa TV, nggak bawa kasur, ya, nggak bawa tenda. Kalau tenda mungkin bisa dibongkar sebentar, ya. Dan yang jelas dia tidak menginginkan untuk menetap di kubur ketika dia ziarah. Dia ziarah ke makam orang tuanya, ke makam saudaranya. Ya ziarah, setelah selesai keperluan dia mendoakan dan segala macamnya, pulang kembali dia. Inilah ziarah. Ini tempat yang akan kita singgahi nanti di kehidupan setelah kematian. Ya. Makanya jangan dikira bahwa kematian adalah tempat terakhir kita. Jadi keadaan manusia yang akan dia jumpai
La tarkabunna tabaqan an tabaq, keadaan demi keadaan, diantaranya adalah tempat yang dia singgahi. Ya. Bagaimana dia akan singgah ke satu tempat, ke tempat yang lain dan yang lain-lain, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ahwalul badan, ahwalul abdan, keadaan badan. Yang ini juga pasti akan kita jumpai ketika kita masih hidup. Keadaan badan yang kita jumpai ada perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, maka kita akan menjumpai ketika kita masih hidup. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Pertama lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah dijadikan bertenaga kita. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat dikembalikan menjadi lemah, kemudian tua, beruban. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Yang ini tidak mungkin kita bisa menolaknya. Dulu kita terlahir dalam keadaan lemah, nggak bisa apa-apa kita. Ya. Jangankan mau mukul orang, ya, mengangkat tangan kita ke mulut saja mungkin kita masih kesulitan. Ya, ada nyamuk di kaki kita nggak bisa pukul, lemah. Kemudian beranjak dia menjadi anak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi kuat seperti sekarang. Ya. Memiliki kekuatan, bisa melakukan sesuatu, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya. Lalu kemudian nanti akan Allah kembalikan. Dan para ulama mempermisalkan keadaan manusia ini dari mulai kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, tua, lemah. Ya. Ini seperti halnya keadaan rembulan. Ya. Bulan itu ketika hilal, dia kecil. Di tanggal 1 itu kecil. Kemudian muncul tambah besar, tambah besar, tambah besar, seprapat, separuh, kemudian penuh. Ya. Purnama. Setelah purnama akan berkurang, hilang. Nah, itulah rembulan. Ya. Keadaan kita seperti itu. Maka jangan pernah kita membanggakan keadaan kita yang sekarang, karena begitulah keadaan kita yang akan kita jumpai. Akan berlalu keadaan, setelah kita kuat kita akan menjadi lemah. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa kita akan terus menjumpai keadaan dari badan kita sendiri, dari lemah, remaja, kemudian tua, kemudian renta, ya, tua, renta, kemudian menunggu mati waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ketaatan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita, menutup kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Ya. Husnul khatimah. Ya. Kemudian keadaan yang keempat adalah keadaan hati. Ahwalul qulub, keadaan hati. Apa yang kita ketahui dengan keadaan hati kita? Ternyata dalam keadaan hati kita itu sama halnya dengan yang lainnya.
Keadaan hati kita, terkadang hati kita itu mendapat bahagia dengan sebab mendapatkan nikmatun. Atau kadang hati kita bersedih dengan sebab mendapatkan niqmah dengan qaf. Yang satu nikmah dengan ain, yang satu niqmah dengan qaf. Ya. Nikmah itu kebahagiaan, niqmah itu sengsaraan, ya, kesengsaraan. Jadi ini selalu kita jumpai, ya. Nabi SAW mengatakan kullu qulubi bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Bahwasannya hati manusia, ya, seluruh hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha, yang Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in syaa'a azaghahu wa in syaa'a hadahu. Kalau Allah berkehendak dia disesatkan orang ini. Kalau Allah berkehendak ya diberi hidayah. Ya. Tentunya sekali lagi sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita pahami hadis ini bahwa orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu terserah Allah. Berarti Allah berpotensi zalim karena menyesatkan hambanya, gitu. Jangan. Karena semua yang Allah lakukan adalah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lihat ada orang yang awalnya istiqomah duduk di majelis ta'lim, awalnya istiqomah berada di manhaj salaf, ternyata di hari kemudian dia seperti orang yang tidak pernah duduk di majelis ta'lim, seperti orang yang tidak pernah kenal dengan manhaj yang lurus ini. Kenapa? Ya. Karena mungkin Allah tahu ini orang tidak layak untuk diberikan kepadanya hidayah. Sudah Allah kasih hidayah, Allah ambil lagi hidayahnya. Karena dia membuat sebab nih orang tadi. Ya. Allah ambil hidayah, diambil hidayahnya. Maka kemudian dia menyimpang. Ya. Karena tidak layak mendapatkan hidayah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan hidayah dalam hati kita, jaga, pegang kuat-kuat dan banyak berdoa, jangan lupa, ya. Jangan hanya sekedar semangat menempuh sebab tapi melupakan doa. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis tersebut, Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agama. Ya. Maka ini yang senantiasa kita bisa usahakan, berdoa, memperbanyak ketaatan. Jangan sampai berbuat sesuatu yang berpotensi menghilangkan hidayah dari diri kita. Ya. Karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Shad, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, mereka sudah dapat hidayah ini. Ya. Lalu kemudian mereka menyimpang, seakan-akan tidak pernah tahu tentang hidayah tersebut. Sudah dikasih tahu tentang ilmunya, ya. Sudah diajarkan tentang sebuah pengajaran yang benar. Ini harusnya berbuat seperti ini, jangan begini. Lalu dia tinggalkan ini. Dia letakkan ilmu ini bukan di hadapan dia, tapi dia letakkan ilmu di belakang punggungnya. Jadi dia berjalan mendahului ilmu, bukan berjalan di belakang ilmu. Ya. Maka apa yang terjadi? Azaghallahu qulubahum. Maka Allah sesatkan dia. Ya. Maka hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang berpotensi menghilangkan hidayah di dalam hati kita. Ya. Yang hati kita itu terkadang dia
kuat ikatannya dengan dunia. Ya. Ini kita rasakan. Kadang-kadang kita ini benar-benar rasanya cinta sekali dengan dunia kita. Ya. Kadang-kadang dunia secara umum, ya. Kadang-kadang dia cinta dengan bagian dari isi dunia. Ya. Pengen ini, ya, pengen harta yang banyak. Ini kan bagian isinya dunia. Dalam hatinya itu kecintaannya kepada harta, sehingga yang terjadi dalam hati dia adalah semangat bagaimana mengumpulkan harta. Ya. Dan terkadang hati kita mungkin, ya, terpaut, terikat dengan kecintaan kepada wanita. Ya. Yang belum nikah nih biasanya, ya, jomblo-jomblo pengen nikah, seakan-akan isi dunia ini cuma cari istri. Isinya cuma itu seakan-akan, sehingga semangat yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana dia mendapatkan wanita. Lalu kemudian terkadang seorang itu hatinya terpaut dengan tempat tinggal, rumah. Ya, pengen rumah yang begini, yang gentengnya begini, yang dindingnya begini, yang ada hiasannya begini, dan segala-galanya. Ya. Sehingga yang menjadi semangat dia di dalam hatinya adalah bagaimana dia mewujudkan impian memiliki rumah yang seperti itu. Atau terkadang yang ada di dalam hatinya adalah angan-angan atau kecintaan kepada kendaraan. Ya. Kendaraan. Ini sama dengan yang lainnya. Ya, seakan-akan isinya dunia ini cuma kendaraannya. Oh, ini bannya masih bulat nih, agak digepengin dikit. Ya. Oh, ini kurang tinggi, ditinggiin lagi. Oh, ini mau ketika dia papasan dengan kendaraan yang lain, oh, kendaraan itu yang bagus, dia beli yang itu. Ya. Kadang-kadang orang ini kan unik, ya. Yang punya kendaraan besar pengen gimana punya kendaraan kecil. Pintunya ada 4, pengen yang pintunya ada 2. Ya. Yang punya kendaraan kecil nggak muat buat keluarganya, pengen kendaraan yang besar. Itulah manusia. Dan ini keadaan manusia yang ketika dia bisa sesuai dengan batas-batasannya nggak masalah. Ya. Tapi ketika dia mencintai hal tersebut melebihi daripada kadarnya, maka ini yang bermasalah. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada akhirat. Ya. Jadi isi hatinya adalah kecintaan kepada akhirat. Dia bekerja cari dunia, tujuannya akhirat. Dia mengumpulkan harta, tujuannya akhirat. Ya. Dia punya kendaraan, tujuannya akhirat. Dia punya rumah tinggal, tujuannya akhirat. Dan semuanya dia dedikasikan, dia wakafkan untuk akhirat. Ya. Bahkan dia mungkin di dalam hatinya terniatkan bahwa tempat tinggal yang dia tempati sekarang, seandainya Allah berkehendak untuk mengambilnya, ya, maka dia sudah siap. Karena dia tujuannya bukan dunia. Mali walad dunia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, apa hubunganku dengan dunia? Ya. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan, ketika dia melangkah mencari dunia, dia tidak lakukan kecuali berdasarkan koridor ketentuan. Ini mendatangkan ridho Allah atau tidak, ini mendatangkan kecintaan Allah atau tidak. Ya. Ketika mendatangkan keridhaan Allah, dia bersemangat, dia lakukan. Ketika sebaliknya, oh, ini kalau dilakukan bahkan mendatangkan kemurkaan Allah, dia tinggalkan. Inilah keadaan hati yang harus kita pahami. Ya. Oleh karenanya, jangan kita menjadi budaknya dunia. Ya. Jangan menjadi budaknya dunia. Cukup kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan kepada kita apapun itu, maka kita bersemangat melakukannya. Ya.
Inilah ciri dari orang-orang yang beriman. Ketika datang waktu sholat, ketika datang panggilan untuk bersedekah, ketika datang panggilan untuk haji, ketika datang panggilan perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka luruskan niat dia. Kuatkan niat dia, ya, bahwa ini perintah Allah, semangat. Kadang setan itu bermainnya di situ, ya. Ketika kita sudah punya kesempatan, setan bermain di sana. Kita punya kesempatan untuk sholat misalnya. Sudah dengar kita panggilan sholat. Oh, nanti dulu nih nanggung kerjaannya. Ya kan masih lama, waktu asar nih masih lama ini, masih 2 jam lagi. Toh nanti juga bisa, gitu kan. Jadi supaya kita mengulur waktu, ya. Kita punya harta, oh ini harusnya sudah cukup untuk kita sedekah, sudah cukup untuk kita berangkat haji. Nanti dulu, ini anak belum sekolah, masih butuh biaya banyak, ya. Ini rumah masih sana bocor, ya. Nanti ini ada segala macam, setan membuat was-was kepada kita. Akhirnya menunda kita untuk melaksanakan ketaatan, ya. Dan seterusnya. Ya. Maka jangan kita menjadi budak dunia. Kalau kita mau ambil contoh, sudah sangat banyak contoh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat yang mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, mungkin di atas rata-rata manusia zaman sekarang, tapi mereka tidak menggunakan hartanya untuk mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Jadi harta mereka gunakan semuanya untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang kadang kita merasa iri dengan keadaan mereka. Kok bisa? Ya. Terbuat dari apa hati mereka? Tertanam di mana keimanan mereka? Kok bisa? Hati mereka berbahan sama dengan hati kita. Keimanan mereka tertanam di tempat yang sama dengan keimanan kita. Tapi kok beda? Contoh di zaman sekarang, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, pernah ada orang yang berinfak kepadanya, ya, sebelum bangkit dari tempatnya habis, dia infakkan lagi. Luar biasa. Dan ini kalau kita baca sejarah para sahabat dahulu, itu seakan-akan kita sedang membaca dongeng yang tidak pernah terjadi, ya. Bayangkan Utsman ibnu Affan menginfakkan hartanya setelah dia pergi berdagang, membawa pulang keuntungannya di atas ontanya yang banyak, berikut dengan ontanya, ya. Kemudian ditawar oleh tengkulak-tengkulak barang yang dibawa oleh Utsman. Kemudian diberi tawaran, kalian berani berapa? Silahkan, ya, saya berani membayarnya dengan keuntungan 100 kali 100%, 100.000 jadi 200.000 berarti. Ini 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Terus kata Utsman, siapa di antara kalian yang siap, yang berani membayarnya 100 kali lipat? Apa kata orang-orang ketika? Oh, gila engkau Utsman. Mana ada pedagang yang mau membeli barang dengan keuntungan 100 kali lipat? Lalu kemudian saksikan, kata Utsman, saksikanlah bahwa ini semua aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala siap menggantinya dengan 700 kali lipat. Terbuat dari apa iman mereka? Ya. Ini seakan-akan kita sedang membaca dongeng yang tidak pernah terjadi, tapi ini terjadi. Ini terjadi di zaman sekarang. Kita tahu mungkin kalau yang pernah ke Saudi sana, tentang sumur Utsman. Walaupun sangat sulit untuk bisa masuk ke area sumur karena dipagar, ya, ada penjaganya.
Sampai hari ini masih mengalir sumur. Luar biasa. Yang dulu sumur ini adalah milik orang Yahudi. Maka jaga keimanan kita. Ketika datang perintah dari Allah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mantapkan hati kita. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, ya. Allah perintahkan begini, sudah jalankan. Setidaknya pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga penampilan kita. Karena ini berat ini. Ini pertanggungjawabannya berat. Bisa jadi penampilan kita yang tidak sesuai dengan syariat, ya, penampilan kita yang tidak sesuai dengan syariat, ini menjadi sebab terhalangnya satu, doa kita dikabulkan oleh Allah. Dua, syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, terhalangnya kita dari minum dari air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, tidak diampuni dosa kita tersebut. Lima, dijauhkan kita atau terhalangnya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penampilan ini zahir atau batin? Penampilan nampak atau tidak nampak? Nampak, ya. Maka hati-hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun, semua umatku itu diampuni dosanya, kecuali yang berbuat dosa secara terang-terangan. Lah penampilan kita ini nampak terang-terangan kita. Kalau kita berjumpa satu hari dengan 10 orang, berarti kita telah memamerkan dosa kita kepada 10 orang. Kalau kita sehari berjumpa dengan 100 orang, berarti ada 100 orang yang siap menjadi saksi kita di hari kiamat bahwa si fulan, dia telah berbuat dosa di hadapan saya. Berat. Maka hati-hati, ya. Berbuat dosa di kesendirian, dosanya berat. Berbuat dosa di keramaian, dosanya pun berat. Yang aman, jaga diri kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi di ayat setelahnya, "Famalahum la yu'minun." Lalu kenapa kalian tidak beriman? Apa sih yang menyebabkan kalian tidak mau beriman? Sudah dijelaskan ini ketetapannya, sudah dijelaskan aturannya, sudah dijelaskan ini balasannya. Kenapa tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan kepada kalian Al-Quran, kalian tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk kepada hukum Al-Quran. Ayu syai'in yamna'uhum minal iman. Apa sih yang menghalangi kalian dari beriman? Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Apa yang akan terjadi kepada kalian, ya, ketika kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian menginfakkan harta kalian di jalan Allah? Apa sih yang akan kalian jumpai, ya? Apakah kalian akan terbunuh? Apakah kalian akan dikucilkan? Apakah kalian akan mendapatkan ancaman dan yang lain-lainnya? Sebagaimana ada seorang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Dia mengatakan kepada Fir'aun, Allah abadikan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 28. Orang tersebut mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membunuh seorang yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akumul bayyinati mir rabbikum. Padahal sudah datang kepadamu keterangan yang jelas dari Rabb kalian, ya. Apakah kita akan terbunuh dengan kita mengatakan beriman? Apakah kita akan terbunuh dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalaupun kita akan terbunuh dengan sebab itu, maka yakinkan hati kita bahwa kita berada di jalan yang benar. Terbunuhnya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seindah-indah kematian, ya. Innal mauta karamatun. Sesungguhnya kematian adalah karamah,
kebahagiaan in kana mautuhu ala sunnah atau ala ta'ah. Ketika kematiannya, ya, ketika dijemput orang tersebut dengan kematiannya, dia sedang berada di atas sunnah atau berada di atas ketaatan. Ya. Maka mantapkan hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini setelahnya yang wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini yasjudun, makna di sini yasjudun adalah yukhdi'un, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimakna al-khudu', ya, itu bermakna yasjudun bimakna al-khudu'u lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan badannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya. Ya. Dan ayat ini juga menjadi dalil dari para ulama tentang disyariatkannya sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Maka ayat ini disebut dengan ayat as-sajdah. Ketika membacanya disunnahkan untuk bersujud, yaitu sujud tilawah. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkannya, namun pendapat yang kuat adalah sunnah, disyariatkan. Kemudian balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'ud. Lamma dzakara subhanahu wa ta'ala annahum idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, bayyana subhanahu wa ta'ala anna sababa tarkuhum as-sujud wa takdzibuhum bima ja'at bihi ar-rusul alaihi salatu wassalam. Setelah Allah sebutkan kenapa sih mereka tidak beriman, kenapa sih mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebabnya? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Mereka ingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat akan mendapatkan surga, orang yang bermaksiat akan diadab di neraka. Seakan-akan mereka tuh nggak percaya. Ya. Ada keraguan di dalam hatinya. Orang kalau sudah yakin, ya dia akan lakukan pasti. Ini ada parit lebarnya 3 meter misalnya. Kalau dia yakin, dia lompat dari pinggir ke sini ke sana nyampe, dia lompat. Yakin saya nyampe. Walaupun mungkin kepleset jatuh, tapi yakin dia. Tapi kalau orang yang ragu, mau dipaksa gimana juga nggak bakal lompat dia. Ya. Itu perumpamaannya. Ketika seorang sudah yakin, maka dia akan lakukan apapun yang terjadi. Nah ini dia ragu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Dia dustakan. Ini yang menjadi sebab kenapa tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tunduk, besok ingkar. Hari ini taat, besok maksiat. Hari ini nampak dengan syiar sunnah, besok hilang. Berarti di dalam hatinya ada keraguan. Ya. Padahal wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah tahu. Allah senantiasa melihat kita dimanapun kita berada. Ya. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi Allah tahu. Hati-hati ini. Kita ini jujur atau tidak dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jujur atau tidak dalam hijrah kita. Kita ini jujur atau tidak dalam perjuangan kita. Kita ini jujur atau tidak dalam kita melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tahu. Maka hati-hati dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Ya. Karena akibatnya akan fatal. Akibatnya ketika kita mendustakan Allah,
Kita tampakkan keimanan, namun kita menyembunyikan pendustaan di dalam hati kita. Atau bahkan kita berani menampakkan pendustaan dengan anggota badan kita. Maka hati-hati, kita akan mendapatkan kabar gembira, namun dengan kabar gembira yang menyedihkan. Apa itu? Fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apalagi kabar gembira yang lebih menyedihkan dengan ini? Diberi kabar gembira bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Diberi kabar gembira mau masuk surga, enak. Ini kabar gembira, namun kabar gembiranya menyedihkan. Dengan sebab tidak taat, tidak mau beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Ya. Akhbarahum bil adabil alim, beri kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Ya. Kepada orang-orang yang tidak mau taat, beritahu kepada mereka bahwa azab Allah Subhanahu wa taala menanti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wantadzir," maka tunggulah, "innahum muntadzirun," sesungguhnya mereka sedang ditunggu oleh neraka. Ya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk di dalam barisan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira yang menyedihkan tersebut. Ya. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali yang tidak termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan ancaman, mendapatkan kabar gembira dengan kabar gembira yang menyedihkan, yaitu dengan kabar gembira yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Iman saja tidak cukup, jemaah. Ya, harus diiringi dengan amal yang saleh. Harus diiringi dengan amal yang saleh. Mereka inilah orang-orang yang akan terjaga dari azab yang pedih. Bahkan mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dengan ganjaran yang tidak pernah terputus. Pahala tidak pernah terputus. Terus mereka akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Ya, dengan sebab iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Ya. Iman untuk diri mereka sendiri manfaatnya. Adapun amal soleh bisa jadi manfaatnya mereka untuk diri mereka dan untuk orang lain. Tidakkah kita pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa min salas." Orang yang mati semuanya terputus kecuali 3. Orang mati itu tidak bisa mendapatkan pahala dari amalan kecuali 3 perbuatan yang pernah dia lakukan ketika dia hidup. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. 3, doa dari anak yang soleh, dari anaknya. Ini semua amal soleh ini. Sedekah, maka perbanyak sedekah jariyah kita. Ilmu yang bermanfaat, perbanyak belajar supaya bisa menularkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita malas belajar, gimana kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain? Ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan yang kedua, erat kaitannya dengan kedua. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka semangat belajar supaya bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Ini amal soleh semua ini.
Makanya Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal saleh dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak pernah putus, tidak pernah terputus darinya. Terus dia akan mendapatkan aliran pahala. Ya. Lalu ketika ada orang yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu apa? Apakah amal yang dianggap baik oleh manusia, kemudian dia disebut dengan amal soleh? Ya. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya annal amal soleh ma jama'a syai'ain. Amal soleh itu yang dia terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia beramal, dia tetapkan, dia niatkan di dalam hatinya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari azab neraka dan memasukkan dia ke dalam surga, ya. Dan dia dalam beramal tidak menginginkan sedikit pun dari bagian dunia. Itu ikhlas, ya. Ketika tercampur sedikit saja dari amalannya, ya, maka dia dikatakan tidak ikhlas. Yang kedua, ayakuna muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu dia mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat, dalam beramal, ya. Benar-benar mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Ketika Nabi lakukan, dia lakukan. Ketika Nabi tinggalkan, dia tinggalkan, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lakukan. Ketika perbuatan Nabi SAW memang dianjurkan atau diperintahkan untuk dilakukan, kecuali amalan-amalan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Amalan khusus yang hanya boleh untuk dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada wanita yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia siap, mewakafkan dirinya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita tersebut halal untuk Nabi. Ya. Walaupun tidak ada. Ya, walaupun tidak ada yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya semuanya dengan keinginan Nabi menikahinya. Ya, tidak ada wanita yang kemudian menawarkan dirinya kepada Nabi kemudian Nabi terima, tidak ada. Ya. Dan jumlah pernikahan ini juga khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki berapa? Ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat 11, ya. Mana yang kuat? Yang kuat adalah total keseluruhannya adalah 11, ya. Namun yang pernah hidup bersama 9, ya. Ada yang berselisih pendapat tentang Maria Al-Qibtiyah atau Ummu Ismail. Nabi SAW kan pernah punya anak, ya, yang bernama Ismail yang wafat bertepatan dengan gerhana matahari, ya. Nah, ini budak yang dinikahi Nabi SAW. Nah, ini berselisih pendapat para ulama, apakah dia budak? Kalau budak kan berarti bukan istri, ya, ataukah dia istri?
Apakah dia dibebaskan dulu baru dinikahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia masih berstatus budak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Ya. Ini kekhususan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya boleh dilakukan Nabi, tidak untuk selainnya. Ya. Namun segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan untuk dilakukan, yang dia bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Jadi amalan kita yang pertama harus ikhlas, yang kedua mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh. Jadi kaitannya adalah mencocoki Nabi, bukan mencocoki masyarakat. Ya. Ini yang disebut dengan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sudah jam 9:30 ya. Karena waktu isya'nya mundur ya, kita mulainya juga mundur, maka selesainya juga agak kita tambah waktunya ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mohon penjelasan aja Pak. Anak pernah membaca bahwa dosa atau maksiat yang dilakukan secara terang-terangan adalah Allah tidak akan mengampuninya. Itu redaksi hadis itu kurang lebihnya begitu. Iya. Contohnya misalnya merokok itu bermaksiat, dan itu dilakukan secara terang-terangan, terbuka umum. Ya. Kemudian contoh-contoh yang lain misalnya penyanyi misalnya, itu dilakukan terang-terangan. Oleh sebab itu, apakah memang benar-benar Allah tidak mengampuni dosanya sampai atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan hidayah adalah sangat susah. Cuma jauh lebih susah ketika sudah mendapatkan hidayah itu untuk menjaganya Pak Ustaz. Nah, bagaimana metodenya supaya hidayah itu terjaga dengan baik dan istiqomah dengan baik? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik. Apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mengampuni dosa yang dilakukan secara terang-terangan? Secara redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu dimaafkan kecuali al-mujahirun, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Lalu apakah hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi? Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sementara Allah mengampuni dosa di bawah syirik yang bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka tidak bertentangan. Ketika seorang melakukan dosa secara terang-terangan, tidak kita pastikan dia tidak diampuni, tapi berpotensi. Ini kan tadi Allah katakan wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, dan orang yang melakukan dosa secara terang-terangan tidak dikatakan dia keluar dari keimanannya. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, maka Allah ampuni. Ya, tapi dia berpotensi untuk tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sedang menolak potensi tadi. Allah ingin mengampuni tapi dia melakukan dosa secara terang-terangan, maka dengan sebab itu Allah tidak ampuni. Konsekuensinya bagaimana? Dia dicuci dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Ya, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Ketika telah habis dosanya,
Lalu kemudian ketika dia memiliki keimanan walaupun sebesar darah di dalam hatinya, maka Allah angkat dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini berat, ya. Ini berat. Makanya jangan berani-berani. Ya. Kita setiap hari berdoa, ya Allah ampuni diriku. Rabbana zalamna anfusana, berdoa Rabbi firli, berdoa terus berdoa. Tapi bersamaan dengan itu kita berbuat dengan perbuatan yang menolak doa kita sendiri. Gitu. Maka hati-hati. Apa diantaranya? Banyak contohnya tadi. Minum minuman keras, merokok, ya. Kemudian memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kemudian apa lagi? Memotong jenggot, ya. Apalagi? Banyak contoh-contohnya yang lain. Kemudian ada yang hati-hati, tidak memakai celana tidak di bawah mata kaki, tapi di atas lutut. Nah ini juga laki-laki nggak boleh, ya. Nggak isbal dia, tapi kelewat. Nah, yang suka main bola nih hati-hati, ya. Yang suka olahraga, main bola segala macam, maka hati-hati. Ini termasuk dosa terang-terangan ini, ya. Maka hati-hati. Dan banyak yang lain-lainnya, ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwasannya menjemput hidayah itu adalah perkara yang susah, perkara yang sulit. Dan menjaga hidayah lebih sulit lagi. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa tahu kok hidayah itu sulit dicari dan sulit dijaga? Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak untuk diminta oleh manusia setiap harinya adalah diantaranya perintah untuk meminta hidayah, ya. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, bahkan wajibkan. Kalau istighfar sekedar anjuran dari Nabi SAW. Ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah. Wa inni atubu ilai, bahwasanya aku bertaubat kepada Allah satu harinya lebih 70 kali. Atau dalam konteks yang lain, Nabi bertaubat istighfar 100 kali. Anjuran. Tapi minta hidayah wajib, tidak ada toleransi. Berapa kali? Minimal 17 kali. Ini menunjukkan bahwa perkara hidayah adalah perkara yang berat, perkara yang mahal, ya. Orang yang meminta tidak mesti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang dia membaca ihdinas siratal mustaqim setiap sholat, namun tidak kita lihat darinya bekas-bekas atau ciri-ciri dia mendapatkan petunjuk, ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'in, akan berpecah belah umatku menjadi 73. Yang 73 ini 71-nya diancam neraka, satunya selamat. Lah yang 72 ini semua mereka masuk dalam umatnya Nabi SAW. Berarti dia membaca ihdinas siratal mustaqim setiap harinya, tapi tidak selamat dari ancaman neraka, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Cara yang paling mudah adalah merealisasikan, mewujudkan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi memberikan wejangan nasihat kepada para sahabatnya. Apa itu ayatnya? Sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman atau dalam keadaan Islam. Gimana caranya untuk bisa menjaga hidayah? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan di dalam ayat ini ada sebab dan akibat. Ya. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dia jaga penampilannya, dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, maka Allah akan jaga dia. Ya. Kita kan tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan apa kita mati, sedang bersama siapa kita mati, kita tidak pernah tahu. Ya, lalu kenapa Allah katakan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam? Apa jawabannya? Ketika seorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah yang akan jaga. Ya. Makanya para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang dia membiasakan dalam kehidupannya dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan dimatikan di atas kebiasaan tersebut. Orang yang biasa dalam kehidupannya mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia sampai kematian dia. Sampai dia mati dalam keadaan taat. Ya. Sebaliknya ketika seorang tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala besar kemungkinan akan menguji dia di akhir kehidupannya. Ya. Kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya? Pertama, rajin duduk di majelis ta'lim. Karena takwa itu butuh ilmu. Ya. Orang yang berangan-angan untuk bertakwa tapi dia malas menuntut ilmu, ini angan-angan kosong. Tidak mungkin terjadi karena takwa itu butuh ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, amalkan ilmu yang telah dia dapatkan sesegera mungkin. Jangan ditunda besok atau lusa. Sesegera mungkin dia amalkan. Kemudian yang selanjutnya, dia bersahabat dengan orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang bersemangat untuk menjaga hidayah. Teman-teman yang baik, yang mengingatkan dia ketika tergelincir dan menyemangati dia ketika dia sedang taat. Ya, jangan kebalikan. Kadang ada kawan-kawan itu, orang kawannya lagi semangat berbuat ketaatan malah digembosi. Ya, udah nggak usah terlalu semangat lah, surga masih jauh di sana. Ya. Malah ketika dia tergelincir, bukannya diberi nasihat, tapi kemudian dipoto dan diviralkan. Nah, ini bukan teman yang baik. Maka jaga. Ya, seleksi kita mencari teman. Ya, itu diantara yang bisa menjadikan sebab untuk kita bisa istiqomah. Dan jangan lupakan doa. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga hati kita dengan senantiasa di atas ketaatan, senantiasa kokoh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada akhirnya kita tutup kajian ini, ya. Di sini saya ingin berdoa untuk kita semua. Beliau mengatakan, nas'alullaha ta'ala ayja'alana minal mu'minina al-'amilina bis-salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam bagian orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Wa sallallahu ala wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita tutup kajian kita
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.